Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengajak bagaimana Nabi Ibrahim bermuamalat dengan masyarakat dan bermuamalat dengan orang tuanya. Kita baca ayat ini di surah Maryam ini. Surah Maryam ayat 41 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur. Sini ada kata perintah wazkur, perintah untuk menyebut, perintah untuk ingatkan, dan ini perintah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ingatkanlah, sampaikanlah, bacakanlah, kisahkanlah. Siapa yang disuruh kisahkan? Ya, Ibrahim. Kisah tentang Ibrahim. Di mana disimpan kisah Ibrahim ini? Fil kitab. Di dokumen paling resmi dan dokumen paling mulia dari semua dokumen yang pernah ada di langit dan di bumi. Ini dokumen Allah yang paling mulia, melebihi semua dokumen yang pernah ada, melebihi dokumen Taurat, Injil. Ini ada di Quran. Sebutkan, bacakan, kisahkan, artinya hadirkan Ibrahim itu di depan kalian. Bacakan kembali. Siapa Ibrahim ini? Innahu, kata Allah, sesungguhnya dia Ibrahim itu sifatnya adalah kana siddiqan nabiyya. Dua sifat sekaligus yang berkumpul pada diri Nabi Ibrahim yang Allah sebagai angkat, dan Allah sifatkan sosok manusia ini sebagai sosok yang sangat mulia untuk bermuamalat, dimulai dengan siddiqan. Ya, ini siddiqan, dia sigahnya mubalaghah, yang superlatif. Bukan cuma siddiq saja, bukan cuma jujur saja, ya. Tetapi ini betul-betul dalam bentuk ditasdik, ya. Jadi dari kata sadaqah, siddiqan, ini betul-betul jujur. Bukan cuma sekedar jujur, jujurnya jujur. Apa artinya ya sekalian? Untuk membawa bekal kebaikan di tengah umat, modalnya diri kita ini jujur. Untuk mau bermuamalat dengan orang, mulai dengan kita ini. Mau berhadapan dengan orang lain, siddiqan, siddiq, jujur. Ya. Ini mas sekalian, ini kalau orang Bugis dia gunana tutu tahu ngarekode na dia kata ni ada adat tak jujur, ya. Jadi kejujuran itu modal. Sandre kode malam pue akatannya di mapacing. Peganglah sebuah kejujuran dan pegang betul dan sandar betul pada kesucian dirimu. Jadi siapapun kita, ini butuh modal ini. Karena itu semua para nabi, semua para rasul, salah satu sifatnya adalah siddiq. Yang biasa sifat tasih ya, tabligh, amanah, fatonah, siddiq. Semua para nabi, tidak ada nabi kecuali sifat ini. Tidak ada nabi yang pembohong. Kalau nabi memiliki sifat pembohong, bagaimana mau diterima sabdanya? Nah, ini penting. Bahkan sifat siddiqnya didahulukan daripada sifat kenabiannya. Jadi sebelum sifat kenabian disebut, sifat kejujurannya. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong dalam seumur hidupnya.
kecuali di 3 hal tempat. Itu pun beliau, kebohongan yang beliau bawa namanya tauriyah, yang dibenarkan dan dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Dan ini kan ada pembahasan tersendiri, namanya berbohong pada tempat yang meskipun zahirnya berbohong tapi hakikatnya tidak berbohong. Nah, Nabi dimulai dari sini kata siddiqan, karena ini ada yang mau diceritakan sifat Ibrahim. Ya, iz qala li abihi, hadirkan dan ingat ketika dia Ibrahim itu berkata kepada bapaknya, karena dia mau bermuamalah kepada bapaknya, modal utamanya siddiq. Maaf ya, kalau orang tua tidak dipercaya sama orang tuanya, jangan pernah dakwah kita menerima. Guru kalau dia sudah terlanjur tidak dipercaya sama guru muridnya, hilang itu. Pemimpin ketika kehilangan kejujuran sudah tidak pernah. Dan itu yang saya pakai, maksudnya mohon jangan dilukai hati saya. Ketika Anda satu kali berbohong, satu kali, susah rasanya saya terima itu. Ya, nasanya ugai cica mitatai tengah nalalangnya narakung kasih ikumusir jello. Sekali kau buang kotoran di jalanan, begitu ada kotoran pasti kamu ditunjuk. Karena itu Nabi sebutkan dan hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah bahwa disebutkan bahwa inna sidqah yahdi ilal bir. Sungguh kejujuran itu pangkalnya semua kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh ketika kebaikan kita lahirkan dari kejujuran, itu membuka pintu-pintu surga sebanyak-banyaknya. Ini saya mengajak saudara sekalian, kita pakai kalimat ini. Serendah-rendahnya orang tidak ada mau dibohongi. Bahkan anak kecil sekalipun dia tidak pernah mau dibohongi. Tuh. Bagaimana dialognya Ibrahim kepada bapaknya? Ya, karena ini Ibrahim ini harus dia jujur kepada ayahnya. Dan sifat jujur ini mengawali semua muamalat beliau dengan bapaknya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Berapa kali kata ya abati? Coba dihitung berapa kata kali ya abati? 1, 2 ya abati, 3 ya abati, 4 ya abati. Berapa kali? 4. Ini jumlah dalam hitungan orang Arab itu sudah banyak. Dialognya Nabi Ibrahim, ya abati, wahai bapakku yang baik. Tidak sekedar ya abi. Tapi kalau ya abati itu lebih titip penekanannya, ayahku yang baik. Artinya hubungan Ibrahim dengan bapaknya itu sangat bagus secara biologis, sangat dekat. Coba panggilan akrab, wahai bapakku yang kusayangi, bapakku yang saya hormati, bapakku yang saya muliakan. Apa artinya sekalian? Ibrahim dalam berdakwah bahasanya bahasa kelembutan. Tapi kalau bapak tangkap ini maknanya tegas, Pak. Lembut tapi tegas. Dan ini yang sangat susah, Pak, dihadapi. Lembut tapi tegas. Beda dengan kasar. Kasar belum tentu tegas. Tegas belum tentu kasar. Dia sangat lembut tetapi tidak bisa dirubah. Dia punya prinsip sangat dalam sekali. Ya, ini saya mohon Bapak, kalau ketika berbeda kita dengan seseorang, berbeda dengan orang tua, ini Pak, berbeda dengan keluarga, berbeda dengan tokoh, tunjukkan sifat lembut. Tapi maaf, sekiranya nyawa bagi taruhan tidak bisa, tegas.
Dia punya keyakinan yang sangat tegas, tapi luar biasa bahasanya. Nah, beda kalau kasar, Pak. Kasar biasa tidak terarah. Dan Ibrahim memulai dakwanya, Pak, dengan metode apa? Metode dialog. Ibrahim metode kelembutan, metode bahasa tegas, lembut dengan berdialog. Pertanyaannya, lima ta'budu ma la yasma? Ayahku yang baik, mengapa ayah mengibadahi, tunduk taat, menyembah, takluk kepada ma la yasma, kepada sesuatu sesembahan yang tidak mampu mendengar, wala yubsiru, tidak mampu melihat, wala yughni anka syai'a, tidak mampu memberikan kecukupan pertolongan sedikit pun kepada ayahanda. Dibuka logika berfikirnya. Jadi kalau jangan langsung baca dalil, ayat dengan hadis kalau orang tua, jangan. Tapi memulai dengan apa? Metode pakai kata lima. Tanya. Jadi kalau orang tua itu, Pak, tolong jangan banyak menjelaskan. Gagal gitu. Karena orang tua tidak mau diberi penjelasan. Ini mohon, saya mohon ya, seorang murid kalau mau tundukkan gurunya, jangan menjelaskan sama guru. Bertanya ke Pak, kenapa bisa begitu? Pak, kenapa bisa? Pak, kenapa bisa? Orang tua tak tanya kenapa bisa, mohon maaf, kenapa bisa, kenapa bisa, kenapa bisa. Kalau buntu sebentar otaknya, Pak ini bilang sembar tonak kotanangnya. Jangan sekali-kali menjelaskan. Jangan kita. Karena kenapa? Kita secara pandangan orang tua melihat kita kecil. Maratoy ko tumpa. Naya may bisay ko iya manguita ko malojo. Saya dulu kasih begitu. Jangan ko macam-macam. Itu Pak ya. Mohon yang anak muda. Suatu saat nak mau kipi melamar, baru lagi mau tunggu orang tua, tak, tolong bertanya saja. Melihat kemusyrikan di rumah, melihat bid'ah di rumah, di lingkungan. Tapi orang tua, pemimpin, dia bos tak, jangan beri penjelasan, jangan. Tapi tanyanya logikanya disentuh. Ayah, kan yang dibanahi patungnya tidak bisa layasma, tidak bisa mendengar. Unsur telinga, Pak. Walayu besar, unsur penglihatan. Dan inilah cacat yang paling sempurna kalau Tuhan tidak bisa mendengar dan Tuhan tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kenapa? Bagaimana mau berdoa kalau dia tidak mendengar? Bagaimana mau mencatat amalan kalau dia tidak mendengar? Karena itu sifat yang melekat bagi Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sifat kemusyrikan tidak, Pak. Coba lihat, semua benda-benda yang diibadahi, terutama benda mati yang kita bisa disebut dengan aliha, hilang dua sifat ini. Tidak mendengar, tidak melihat. Jampi-jampi, apa yang biasa dipasang apa nih? Apa yang dipasang di tangan itu biasa? Benang-benang, gelang-gelang, tongkat, guci, cincin, apapun yang dipasang, la yasma wala yubsir. Dan inilah cacat Tuhan yang paling berbahaya. Kalau yang ketiga, wala yughni anka syai'a, karena ini tidak bisa memberi pertolongan. Biasanya nilai manfaat yang terakhir. Kalau ini nyata, Pak. Ini paling nyata ini. Coba bayangkan patung dikencingi oleh kucing, dikencingi oleh anjing, tidak bisa. Maka Ibrahim, Pak, gimana mau diminta pertolongan dan tidak mendengar, tidak melihat? Nah, itu kira-kira, Pak, kalau orang tua itu bongkar logikanya sampai dia buntu. Tanya
lagi, ya abati, wahai bapakku yang baik, ini sesungguhnya telah datang kepada aku minal ilmi. Coba lihat ya, tidak main-main ini. Kalau ini sungguh-sungguh bagi saya, serius ini Ibrahim di hadapan bapaknya, sungguh kadaja'ani, sungguh telah datang kepadaku min, ini at-tabaiyah, min yang sebagian yang menunjukkan sebagian ilmu datang kepadaku ayah. Artinya Ibrahim tidak memvonis dirinya memiliki semuanya, ada ilmu yang datang kepadanya. Dan malam ya'tik, di mana ilmu ini yang didapat Ibrahim adalah ilmu yang tidak datang kepada bapaknya. Maksudnya ayah, ada sebagian yang saya tahu, ada yang sebagian saya lihat, ada yang sebagian saya dengar, ya mungkin ayah belum dapat. Tidak Nabi bilangi bapaknya tolong-tolong, tidak. Tidak Nabi bilangi bapaknya bodoh, tidak Nabi bilangi tidak memiliki ilmu. Hanya kebetulan ayah, saya memiliki sebagian. Jadi berdakwah itu Pak, selain bahasa yang bagus, punya ilmu. Punya ilmu. Bukan cuma semangat saja, tapi ilmu. Dan ini menunjukkan ilmu itu Pak, tidak selamanya pemilik senior. Anak kadang-kadang memiliki ilmu yang tidak didapatkan oleh orang tua.